Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wa sallam ajma'in. Subhana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi fid dharain amin. Hadirin jamaah majelis ta'lim KSMD atau Komunitas Seni Musik Dangdut yang berbahagia, insyaallah kita semua mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini perlu kami sampaikan, malam ini kita memasuki malam kedua bulan Shawwal. Ada sebuah kajian doa di sini. Fadilah doa, ini doa disusun oleh orang-orang yang saleh untuk penjagaan kita. Jadi untuk keluarga kita, untuk diri kita, di sekitar kita dari bala musibah dan orang-orang yang kita cintai, untuk membentengi diri dengan doa ini. Kita doa bersama. Doa isinya ini adalah untuk perorangan. Jadi ulun dulu, nanti masing-masing mengikuti. Karena bukan jamak. Kalau jamak dengan kata-kata kita, tapi ini saya atau ulun, perorangan. Jadi tolong nanti kita doa bersama, pen umpati. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billah min syarri hadzal zaman wa ahlihi wa a'udzu bi jalalika wa jalali wajhika wa kamali jalali kudsika an tujirani wa walidayya wa auladi wa ahli wa ahbabi wa ma tuhituhu syafaqatu qalbi min syarri hadhihi sanah wa qini syarra ma qadaita fiha wasrif anni syarri syahri safar syarra syahri safar ya kariman nazar wakhtim li fi hadha syahri wad dahri bis salamah wal afiyah والسعادة لي ولوالدي وأولادي ولأهلي وما تحوته شفقة قلبي وجميع المسلمين. صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu man istafa min ibadihi man syaa bil wilayah. Yani memuji aku kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih dari segala hambanya akan orang yang dikehendakinya dengan dijadikannya sebagai waliullah. Wa khassasahu bihamdi asrarihi, yakni dan yang ditentukan untuk membawakan segala rahasianya. Wajadahu minhu ilaihi bisabiqil inayah, yakni dan ia menjadikan akan dia daripadanya kepadanya dengan sebab terdahulunya petunjuk dan pertolongannya. Wa ashkuruhu anna, yang terang lagi mulia, yakni ajaran Islam ini nyata, terang dan konkret, lengkap. Bahasa agama mengatakan ketika agama menyuruh itu berarti baik.
yang dilarang oleh agama itu dampaknya buruk. Apapun yang terjadi yang sudah ditetapkan oleh agama itu kebaikan untuk umatnya. Nah, ketika ada umat Rasulullah yang melanggar, itu musuhnya bukan siapa-siapa, tapi Allah langsung. Salah satu contoh, zina dilarang yang tadi. Sudah tahu, wala taqrabuz zina. Janganlah kamu mendekati zina. Di mana letaknya mendekati zina? Berdua-duaan, bukan muhrimnya, berkadap-kadapan, maka yang ketiganya adalah ketika berbuat, gak ada yang tahu, dan ketika melakukan perbuatan, ketika Allah murka, apa yang terjadi? Zina, tapi gak bisa dilepas. Kesakitan itu menangis. Tapi syukur alhamdulillah yang kejadian di Indonesia, kalau yang viral yang dulu-dulu kan di luar Pak ya, 3 hari baru di-share itu di Indonesia. Dan itu kekuatan doa juga. Tapi dengan syarat si pelaku harus insaf dan betul-betul bertobat. Dan di dalam Islam ini yang kita anut sungguh mulia dan diakui oleh jalan yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi makanya kita ini yang kita anut ada semua ajaran itu mereka terang lagi mulia. Mulia di dunia dan mulia di akhirat. Insya Allah. Wa usalli wa usallimu ala man sajada lahul malaku wa huwa fi hadari abihi suri. Yani aku memohon rahmat dan kesejahteraan atas penghulu kita, baginda Nabi Muhammad SAW yang sujud kepadanya segala malaikat, sedangkan ia masih terkandung di dalam tulang belulang ayahnya yang zahir. Wa ala alihi washabihi wa tabi'ih min kulli nabiyyimun nuri, yakni atas segala keluarganya dan sahabatnya dan segala yang mengikuti akan jalan segala mereka itu daripada tiap-tiap yang masyhur, yang nurani daripada amal yang solehah. Jadi ajarannya mulia, yang Rasulullah sampaikan mulia, yang mengikutinya pun jadi mulia. Maka salah satu contoh, tahu anjing Mbak ya? Anjing mungkin semuanya tahu ya. Anjing itu adalah seekor binatang peringkat najisnya paling parah. Najisnya luar biasa, anjing itu. Kalau kena liurnya anjing, maka harus dibasuh 7 kali basuhan. Di antara salah satunya dengan pasir. Tapi anjing ini ada dalam sejarah surat Kahfi, juz 15, pen buka terjemahan, itu kisah menarik tentang anjing Ashabul Kahfi. Satu-satunya anjing yang menjadi calon penghuni surga, anjing Ashabul Kahfi. Kok bisa Ustaz? Anjing padahal peringkat najis paling tinggi tapi menjadi penghuni surga. Iya, kenapa? Karena anjing ini berkawan sama orang-orang para penceramah, para dai. Dimana singkat ceritanya, ketika berdakwah pada saat itu dikejar orang-orang kafir, kemudian 7 orang Ashabul Kahfi itu masuk ke dalam sebuah goa ditemani dengan anjing itu. Tiba-tiba goa itu tertutup dengan batu besar. Singkat ceritanya, ke-7-7-nya ini masuk surga termasuk anjingnya. Nah, anjing yang najis paling peringkat tinggi tapi menjadi calon penghuni surga berkat beparak sama ulama. Maka pian itu jangan jauh dari ulama, supaya umpat juga ulamanya masuk surga, di kiau juga pian. Masuk pian pernah juga menghadiri majelis ta'lim, syukur alhamdulillah. Karena ajarannya ini memang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ba'duhu, kemudian daripada itu maka berkatalah Syekh Siddiq Al-Madani Khalifah As-Sayyid Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu, hai saudaraku, manakala aku dengar dan aku lihat akan riwayat guru-guruku daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula membaca manaqib aulia Allah itu diturunkan oleh Allah beberapa rahmat atas orang yang membacanya dan orang yang hadir mendengarkannya, serta diiktikadkan dengan yakin hatinya. Dan aku lihat pula beberapa murid yang dahulu itu mengarang ia akan manaqib gurunya, serta dibacanya pada tiap-tiap tahun sekali, yaitu pada hari ketika wafatnya.
serta baca Al-Quran dan tahlil dan bersedekah sekuasanya, tetapi hendaklah bersama orang banyak. Maka tatkala aku dengar yang demikian itu, yakni riwayat yang tersebut itu, maka sukalah hatiku mengerjakan seperti yang demikian itu atas sekedar fahamku yang bebal ini, serta aku himpunkan akan setengah keramat guruku, yaitu Sayyid Muhammad Saman radhiyallahu anhu, ahli syariah wal tariqah wal hakikah. Sama seperti begini, ini adalah manakib para aulia Allah yang membaca dengan yang mendengarkannya. Ketika diiktikadkan apa yang disampaikan itu dipakai kajiannya, anggap itu pakaian sidin, kita berusaha mengamalkan juga, maka di situ kita akan diturunkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Duduk persoalannya, kebanyakan begitu dengar pengajian, masuk kanan tembus kiri, akhirnya hari ini kita sembahyang, besok berbuat dosa pula. Ini persoalan yang baru. Gimana kita memperbaiki? Maka diadakannya majelis taklim ini sebetulnya kita ini supaya beparek sama Allah. Kada tambah jauh, kada beparek. Nah, tapi mohon maaf, suatu ketika kalau terbentur yang disampaikan ini yang kita gawe masih, jangan disalahkan ustadznya, karena memperbaiki kan. Anggap ini sebuah jamu. Memang lagi-lagi ad-dinun nasihat, agama kan nasihat. Manakala nasihat itu terbentur dengan gawian kita aja lagi yang memperbaiki. Jangan disalahkan ustadznya. Wah, ustadz itu jangan. Bukan, ustadznya ini kan menyampaikan apa yang ada di ajaran Islam, apa yang ada di dalam Al-Quran. Makanya kita bermasyarakat ini kalau mengaku diri Islam, kita punya pedoman Al-Quran dan Al-Hadis. Ketika kita menghadapi suatu masalah, maka kembalikan kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Bukan persoalannya itu kita sudah berpandah, kita sudah diizini. Bukan begitu. Kalau izin dengan manusia yang kotor, yang jorok, yang berzina, yang merampok, kalau izin sama kawannya diizinkan ya, maka apa kita harus larut? Maka kembalikan. Ketika kita ada masalah, kembalikan kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau pengen ada masalah sama bini kah, masalah sama orang kah, jadi jangan minta pertimbangannya itu kepada ustadz. Mohon maaf, jangan orang, tapi tanyalah kepada ustadz yang tahu di agama. Minta mana dalilnya, mana Al-Qurannya, mana hadisnya. Jadi selamatlah kita. Apapun persoalannya, kembalikan kepada Al-Quran. Kemudian, dan adalah tabi'at radhiyallahu anhu itu kasih sayang ia kepada orang yang thalibul ilmi dan kepada orang yang alim-alim. Jadi si Syekh Saman itu K7 sidin sama orang yang menuntut ilmu, K7 sama orang alim beliau itu. Jadi saking ketujuhnya, mohon maaf, kita ini kalau kurang bisa membaca Al-Quran, ya mungkin bahasanya belum terlambat kita belajar. Tapi kalau ada kelebihan duit, beriakan mereka yang menuntut ilmu di pesantren, itu menjadi jariah. Dan kalau seumpama, mohon maaf, kalau kita punya kelebihan kayak Pak Haji Yusuf seumpama punya kelebihan harta sidin, berniat melihat di kampungnya ada orang pintar, kakanakan nih, betul-betul kakanakan itu K7 mau ke pesantren, sidin biayai itu mulai pertama mondok sampai jadi ulama besar, sehingga bisa mengajarkan ilmu agama, berdakwah ke sana kemari. Maka pahala yang disampaikan dari kata per kata, dari huruf yang dibacanya tiap hari, mengalirlah itu rekening amalan masuk surga. Kebaikan demi kebaikan itu masuk ke rekeningnya Pak Haji Yusuf. Kada sia-sia duit yang disampaikan itu menjadi saksi hidup. Jadi seumur hidup, selama dia si anak sampai jadi orang alim, mengaji, berceramah ke sana kemari, pahalanya itu kada luntur.
siapa dulu? Oh, rupanya Paman Haji Yusuf membiayai si anak itu. Sehingga anak itu, apalagi seumpama anak itu berkembang, bangun pesantren, berarti luar biasa berkatnya Paman Haji Yusuf ini. Maka pahala yang dikerjakan si anak yang sebelum mondok belum bisa apa-apa, sampai berceramah, baca kitab kuning, baca Al-Quran, semuanya rekening sidin yang hibak. Tapi bukan mengurangi pahala yang orang alim yang dipintarkan sidin, tapi pahalanya menjadi dua. Kalau itu dapat segunung ketika berceramah, sidin segunung juga dapat. Sama sekarang ini sistem paket sawit, ada lah paket sawit atau karet. Kada tahu tempatnya kemana, tapi kita umpat menukar. Tiap bulan kita dapat kiriman rekeningnya. Masuk sudah gaji 15 juta, 10 juta, yang paketan yang lancar itu. Sama seperti ini. Cuman pahala nggak diberikan sekarang. Pahalanya nanti sudah masuk itu dalam catatan malaikat, dan malaikat kada guring. Malaikat pencatat amal baik ini selalu mencatat. Makanya ketika ada kelebihan harta, kalau pengen melihat anak pondok, jangan engken, jangan pemalas, jangan pengen pelit, julungi. Seapakah dapatnya? Berharap mengumpatakan harta yang sedikit ini jadinya barokah nantinya. Mau 5.000 kah, mau 10.000, syukur dibiayai tiap bulan. Yang nyata kuitannya himung itu. Kalau kita bisa menghimungi sama umatnya Rasulullah, masih ingat keterangan guru sekumpul, orang yang bisa menghimungi umat Rasulullah ini 70 malaikat mendoakan kita, kebaikan kita. 70 malaikat, coba bayangkan, mendoakan untuk kebaikan kita. Makanya orang yang sering mendermakan K7 menghimungi orang, membikin umat Rasulullah tersenyum karena kehadiran kita, itu urusannya, rezekinya, urusannya lancar semuanya. Karena apa? Allah yang membalas. Allah yang membalas. Dan biasanya yang memang ada uang, hidayahnya masuk langsung digawe. Besok sidin mencari siapakah yang kelebihan, hendak mencari anak pondok yang ketapatan lewat, ditakutin, kamu kemana dek? Nah, kelihatan besarong berkopiah. Mondok di mana? Itu Kelampayan. Oh sini, masukkan 100.000, mengumpatakan yang sedikit itu. Insya Allah 100.000 ini balasan Allah mungkin 1 juta. Insya Allah. Karena Allah nggak guring. Manakala kita ini membuat satu kebaikan, maka akan diganti 10 kebaikan. Kalau kita berbuat 10 kebaikan, maka akan digantikan dengan 100 kebaikan. Ketika kita berbuat 100 kebaikan, mungkin 1 juta akan dibalas. Dan seterusnya, dan seterusnya. Insya Allah. Kemudian, dan adalah tabiat radhiyallahu anhu itu ketika masa kecilnya hingga sampai had mursyidnya, dan lagi pula ia sangat memuliakan akan ibu bapaknya, lagi pula mengekalkan musyahadatul wujud dan muraqabah dan ibadah hingga ia meninggalkan daripada yang ada yang melawani, ia akan hawa nafsunya hingga daripada yang halal sekalipun. Dan tiada ia tidur pada ketika malam hari melainkan sedikit jua atasnya. Dan apabila ia diberi bantal oleh orang tuanya ketika hendak tidur, maka keluh kesahlah ia seperti orang sakit. Dan apabila dekat sahur, maka ia bangun daripada tidurnya, lalu ia ratib sahur. Kemudian daripada itu, lalu ia sembahyang subuh berjamaah dengan orang banyak, lalu pula ratib sahur. Kalau sidin ulama Syekh Saman ini, beliau sedikit guringnya, kalau kita banyak guringnya, sangat bertolak belakang. Nah, kita
Kalau mau berjamaah disebutkan dengan orang banyak. Biasanya kalau berjamaah itu di masjid. Nah sekarang ada timbul pertanyaan, apa sih fungsi masjid? Boleh nggak seumpama, mohon maaf, boleh nggak kita ini berebana, bermaulid habsi itu di masjid, bermusik di masjid, boleh apa enggak? Nah kita ada kajian ilmunya. Di dalam Al-Qur'anul Karim disebutkan, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagung-agungkan syiar-syiar Allah, sama kita nih kata majelis ta'lim kelihatan bersarung, berkopiah, mendengarkan fatwa-fatwa agama. Ini juga syiar. Berarti insya Allah kita yang hadir ini gambaran daripada aplikasi orang-orang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ayyakunu minal muhtadin. Dalam Al-Quran yang lain, sesungguhnya orang-orang yang meramaikan masjid Allah, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan mendirikan sholat, mendirikan zakat, dan dia tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harapannya semoga mereka itu menjadi orang-orang yang dapat petunjuk dalam melingkar, mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya yang namanya sholat itu sebuah kewajiban. Jangan pepadah, kenapa biar kada sholat? Kada sempat Pak Ustadz, sibuk apa? Begawi apa? Bermusik seumpama. Nah itu jawaban yang keliru. Sama orang yang asik nonton televisi atau film. Kenapa kada sholat? Sibuk Pak Ustadz. Sibuk apa? Sibuk nonton kok sibuk. Sholat itu bukan urusan sempat gak sempat, dan memang harus dijadwalkan, harus sempat. Kenapa? Jangan lagi-lagi sembahyang dijadikan beban. Sebetulnya orang sholat ini, dengan sholat kita ini diringankan beban kita. Kenapa? Ketika kita meninggalkan sholat, beban kita semakin berat, dosa semakin menumpuk. Tapi dengan kita sholat, ringanlah beban kita. Kenapa? Dengan kita banyak sujud kepada Allah, semakin lawas sujudnya, semakin rontok dosa-dosa yang kita pikul di kepala ini. Berarti sholat itu meringankan beban. Bukan kita yang aduh, berat benar sembahyang ini. Wah, makanya kalau orang yang demikian, berarti hati-hati. Diri kita berarti ini ketempelan iblis, ketempelan setan. Khawatirnya kita sudah setannya ini. Nah, kenapa? Ini hidup ada sembahyang. Kemudian, boleh nggak sekarang ini bermaulid tapsi, berburdah di dalam masjid? Atau lebih-lebih musik. Nah, ini Islam menjawab, bukan ulun lah. Selanjutnya nanti pian-pian aja lagi menafsiri. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna lihadal masjid la yasrihu illa zikrillah wa qiraatil Quran wa shalah. Ini yang diajarkan Rasulullah. Sesungguhnya masjid ini tidak boleh untuk dipakai segala sesuatu apapun perbuatannya kecuali sifatnya zikir kepada Allah. Kalau hadis itu sumbernya biasanya Al-Quran. Rasulullah nggak akan berfatwa kalau itu nggak dari Allah. Dan yang kedua, membaca Al-Quran. Yang ketiga, sholat. Ini fungsi masjid sebetulnya. Berarti Pak Ustadz ceramah kan boleh jual lah. Orang ceramah itu mengingatkan supaya ingat kepada Allah. Zikir juga bunyinya. Pak Ustadz bekendang, burdah kan ada kandang, apalagi ada gong dan lain sebagainya. Itu tidak apa-apa juga. Makanya apa dalilnya Pak Ustadz? Nah, ulun ngomong ada dalilnya juga.
a'linu hadan nikah waj'alu fil masajid wadribu alaihi bidufuf. Umumkanlah nikah ini, artinya berakad nikahlah kalian, waj'alu dan jadikanlah nikah itu fil masajid, di beberapa masjid. Jadi anjuran Rasulullah kalau ijab kabul nikah itu di masjid supaya banyak orang tahu. Pakai mikrofon masjid, itu anjurannya. Wadribu alaihi bidufuf, dan pukullah kendang. Boleh berkendang. Berarti boleh berkendang, nggak apa-apa. Bahkan dalam riwayat di zaman Rasulullah ada yang berjoget waktu kendang itu karena nasyid dengan tongkat kecil. Nah, itu nggak apa-apa. Kembali lagi sekarang, musik Pak Ustadz. Nah, musik itu sebetulnya nggak apa-apa. Alatnya itu nggak apa-apa. Yang nggak bolehnya itu bagaimana perbuatannya. Nah, itu tinggal pian aja lagi mengulas. Sama seperti, mohon maaf, duit ini nggak apa-apa, halal, boleh-boleh saja. Tapi ketika duit dipakai judi, nah akhirnya jadinya apa? Hasil judi apa? Sekarang kembali lagi. Alat musik ini orang berjualan halal, nggak apa-apa. Tapi ketika dipakai, apalagi mohon maaf, artis biduanya bajunya belahan dada, yang melihat kita, Ustadz juga manusia, sama-sama pian juga. Mau kada dilihat barang bagus, mau dilihat takut amal runtuh. Ujar sidin mubazir Pak Ustadz. Nah, ini persoalannya. Pian aja lagi menghukumi. Alat musiknya kan apa-apa. Alat musiknya kan apa-apa. Halal-halal aja. Nah, kawak lawas ini malam Jumat. Anum betul. Anum ini, pokoknya bini anum betul, pokoknya di bawah 25. Begitu memasuki malam pertama, kedua, ketiga, namanya mohon maaf, santrinya seorang. Jadi ketika hubungan badan itu diam betul. Namanya santrinya apa yang dikawini? Kayak pian ya. Pian kepala sekolah mengawini anak murid. Tak supan-supan juga kalau. Lalu musuhnya biniannya diem aja, pokoknya diapa-apakan diem aja. Lawas kelawasan, bepadah juanya. Sudah memasuki sebulan mungkin. Kepada Pak Yai, mohon izin. Mohon izin apa? Ulun sudah 1 bulan diam terus. Boleh enggak malam Jumat nanti ulun bergoyang sedikit, bergerak sedikit ya? Pokok bergerak-gerak, boleh ya. Nah, dan bayangkan sendiri. Begitu masuk malam Jumat, habis Isya jam 8, ujar Pak Yainya sudah umur 70 tahun kan, kita membunuh Yahudi. Maka terjadilah hubungan badan. Mulai goyang-goyang rupanya ini. Minta izin sudah. Bunuh Yahudi di situ. Sudah selesai tuntut, keluar ya. Di jam 8 kan? Jam 10 rupanya bebadah lagi si biniannya. Karena masih anung kan? Bah, membunuh Yahudi lagi bah. Bisa? Saya masuk kamar pulang. Iya pulang. Begitu masuk jam 12, menawari lagi, bah, kita membunuh Yahudi lagi bah. Jawabannya apa? Kalau memang gini, bukan Yahudi dia yang mati, ulun yang mati. 70 tahun hendak diberondong, bukan Yahudinya mati, Pak Yainya meninggalnya. Wah,
Jadi kembali lagi masalah tadi ya, kalau masalah musik itu pian-pian aja lagi. Cuman ulun bepesan fungsi masjid itu cuman 3 sebetulnya. Untuk zikir sifatnya apapun bentuknya, mau burjah, berzandi dan lain sebagainya, sifatnya berzikir, atau ceramah, tabligh kabar dan sebagainya dengan panggung sebesar-besarnya nggak apa-apa karena sifatnya zikir. Yang kedua itu adalah membaca Al-Quran, musabaqah dan sebagainya nggak apa-apa. Kemudian ketiga adalah sembahyang, yang lainnya nggak boleh. Sekarang mohon maaf, timbul pertanyaan, Pak Ustadz, kalau golongan kami Pang, komunitas kita, nah pian aja lagi ini, kami menyampaikan ini sesuai agama, pian aja lagi sekarang. Kalau di dalam ajaran Rasulullah nggak ada, pian aja mengatur. Kalau mungkin ada, jangan memakai halaman masjid. Bukan persoalan izin mengizinnya, walaupun manusianya mengizinkan, tapi kalau tanah wakaf itu milik Allah. Ingat peristiwa di Aceh. Peristiwa di Aceh itu berawal dari beorkesan juga di depan masjid. Waktu itu pengurus masjidnya sebetulnya nggak mengizinkan. Walaupun ada izin, kita jangan memakai hukum manusia. Kembalikan ke hukum Al-Quran sama hadis. Boleh apa enggak menurut Al-Quran sama hadis? Kalau enggak boleh, berarti musuhnya bukan orang-orang yang ada di jamaah itu, bukan Allah. Yang terjadi di Aceh apa? Karena masjidnya posisi pantai, dekat pantai, waktu itu berorkesan juga, berjogetan, dagum berjogetan, akhirnya tsunami datang. Di kampung kita jangan sampai. Lagi-lagi mohon maaf, jangan disalahkan ustadznya lah. Kami menyampaikan inilah agama. Manakala benturan dengan kita, anggap ini sebuah nasihat agama. Pahit memang pahit. Makanya kami katakan dalam mahfudat itu as-sabru kasibrin murun fi madaqatihi walakin a'aqibul ahla minal asal. Sabar itu memang pahit rasanya, namun akhirnya akan lebih manis daripada madu. Nasihat agama, karena kita masih menggawe seakan-akan terbentur, seakan-akan kita ini emosi. Tapi yang diluruskan, yang menyesuaikan itu bukan Al-Qur'annya mengupati kita, tapi kita bagaimana mengupati Al-Qur'an. Mengaku diri Islam kan? Diri kita Islam, berarti kita kembali kepada Al-Qur'an dan Al-Hadis, karena kita mengaku Islam. Kecuali mohon maaf, kalau kita nggak agama Islam, boleh aja pakai Taurat, Injil, Zabur gitu. Memakai, mohon maaf, pakai kitabnya orang Yahudi, orang Nasrani, boleh-boleh saja. Tapi hati-hati nanti. Kata Rasulullah, i'malu haitsu ma syi'tum. Lakukan semua yang kamu suka, lakukan semua. Tapi semuanya masing-masing ada ancaman dan akibatnya. Hidup di dunia pilihannya cuma 2. Baik, insya Allah balasan syurga. Buruk, melanggar syariat ajaran agama Islam, itu yang memberi sanksi bukan manusianya, tapi Allah langsung. Untuk kita komunitas seni musik, kita juga suka, jujur, ulun suka juga musik, cuma tahu-tahu diri juga. Itu Bang, kalau melihat biduan kita ini putih mulus, bajunya bebukaan, apa Ustadz bilang? Kada dilihat bareng bagus. Mau dilihat ini takut amal habis. Ya kita tutup, menunduk aja lagi. Nah ini tugas ketua. Ketua harus, karena apa? Kullukum ra'in wa kullu mas'ulun an ra'iyati. Setiap pemimpin akan dimintai pertanggungan jawab atas kepemimpinannya. Sebuah organisasi siapa ketuanya? Nah harus bagaimana merapatkan barisan. Bagaimana? Karena sudah dibaiat menjadi ketua, siapa yang dituakan berunding, bermusyawarah. Kami memberi saran untuk komunitas kita ini, coba di antara kita ada yang berbisa, karena mohon maaf kita lihat suaranya bagus-bagus artis kita ini. Kalau mau mengikuti qasidah modern itu, lagu-lagu modern itu, qasidah kan sekarang banyak Indonesia.
Coba belajar ke sana, kemudian iringan musiknya itu ada juga pakai rawis. Wah, insya Allah lebih barokah. Banyak yang mungkin jadwalkan karena putus-putus. Kenapa? Selama ini musik kita kan dalam segi dangdut. Tapi kalau mau melebarkan sayap, bergabung dengan rawisnya, datangkan, dijadwalkan dari siapa yang bisa untuk bisa belajar pukulan terbang. Kemudian pian dipakai di panggung, insya Allah lebih barokah, dan orang melihat nggak hanya dangdut saja, tapi maulid habsi, musik-musik dangdut seperti di Al-Kausar bisa, karena yakin artis-artis kita suaranya merdu-merdu, kita akui bagus. Apalagi kalau sudah artis kita ini kalau sudah baju bagus, lebih bagus lagi kalau berjilbab. Cantiknya alami zahir batin. Allah kalau mau menutupi aurat, apalagi sudah vokalisnya ini bisa berqasidah Islami, insya Allah jadwal kada putus-putus, insya Allah. Kalau pengen bisa, ulun juga mengundang. Kalau bisa melebarkan sayap, dijadwalkan bekendang berawis, belajar dengan qasidah. Sekarang kalau nggak bisa Arab, Indonesianya banyak. Gampang betul cara mempelajarinya itu, qasidah-qasidah modern itu seperti Habib Syekh, kemudian yang Indonesianya ada juga banyak betul. Jadi insya Allah akan menjadi barokah. Mohon maaf lah, ini untuk baiknya sebuah organisasi, dan kami bukan niat maksud tujuan apa. Namanya majelis taklim kan untuk memperbaiki. Jadi kita syukur, alhamdulillah, mau menghadiri majelis taklim ini. Pian yang lewati dari simpang itu berapa pohon, berapa jalan, berapa orang, itu jadi saksi semua. Pian di dunia untuk kebaikan menghadiri majelis taklim. Makanya malaikat sampai turun. Kenapa? Kalau Rasulullah bilang orang yang ketujuh majelis taklim ini sama hanya memasuki taman surga yang digambarkan Rasulullah. Taman surga yang dimaksud adalah majelis taklim. Nah, harapan kita kalau kita bisa menghadiri majelis taklim kayak begini, kata Rasulullah, memasuki taman surga, diharap nanti di akhirat kita betul-betul masuk taman surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Syahdan adalah halnya Tuan Syekh Muhammad Saman, itu selalu di dalam zikrullah siang dan malam dan masuk beruzlah. Jadi yang namanya zikir siang dan malam itu diantaranya adalah yang dimaksud adalah sholat itu 5 waktu dijaga. Habis itu dalam kurun 24 jam itu tidak terlepas untuk zikir dalam hati. Jadi baik itu la ilaha illallah, subhanallah, astagfirullah dan sebagainya. Jadi setiap hembusan nafas ini jadikan wirid. Jadikan wirid. Jadi kemana kita melangkahkan kaki kita. Jadi waktu kosong kita yang nggak ada nilainya nggak ada. Bagaimana kayak apa kita berusaha yang demikian. Dan di antara zikir yang dimaksud itu di dalam Islam, apapun gerak kita ada doanya. Salah satu contoh, ketika kita mau keluar ada doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billah. Artinya dengan menyebut nama Allah aku berserah diri. Tiada daya dan tiada upaya melainkan Allah yang berkuasa di atas segala-galanya. Ketika sudah berdoa, iblis setan yang mau mengganggu, mohon maaf, semestinya kita kecelakaan pada saat itu, maka dibelokkan dijaga oleh malaikat sehingga selamat. Tapi seandainya sudah berdoa kemudian kita tabrakan meninggal, insya Allah meninggal mati syahid, karena kita sudah mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Dan beruzlah, uzlah ini adalah menjauh dari diri orang. Kenapa? Sama seperti di sini Amang Rahman, uzlah menyepi. Karena mohon maaf, biasanya kalau sudah terkumpul menghibah orang, ini susahnya menyamani yang dihibah. Gibah itu membicarakan keburukan orang. Jadi gambarannya, kalau kita mengkisah orang nih, yang dikisah ini nonton TV, tapi dapat pahala kita.
Kita yang sembah, yang jungkir balik siang sore malam, pahala kita diambil sama yang dikesah itu. Yang dikesah nyaman di sini nonton TV dapat kiriman pahala. Kenapa? Biar menghibahnya. Jadi bahasa kasarnya, tidak usah kita menggaduhi orang. Diri kita aja lagi. Memang pepatah mengatakan, jangan kita melihat semut di tanah seberang, melihat gajah di pelupuk mata. Kebanyakan itu. Mana bisa kita melihat semut yang begitu kecil di tanah seberang sana, sementara melihat gajah di dekat sini? Mana bisa? Maksudnya apa? Kalau kita katuju mencari kesalahan orang, kesalahan diri seorang kada terbaca lagi. Kada taunya dicari-cari-cari, oh lebih banget kesalahannya, kesalahan kita yang lebih banget. Cuman karena katuju mencari kesalahan orang, jadi dia sibuk mencari kesalahan orang. Itu digambarkan seperti melihat semut di tanah seberang sana. Nah, kemudian kita ini punya kesalahan yang begitu banyak kada terbaca, sama digambarkan seperti melihat gajah begitu gede, begitu besar, tapi melihatnya kada kelihatan. Sama kayak begitu. Kita masing-masing punya luka, punya masa lalu, punya keburukan. Jadi kada usah kisah orang. Yang penting diri kita lagi masing-masing untuk bisa memperbaiki diri. Kemudian artinya uzlah itu menjauhi daripada bercampur dengan manusia dan masuk ke khalwat. Jadi berkhalwat itu ya menjauhkan diri. Jadi di dalam kamar itu pokoknya sembahyang, beribadah, beribadah begitu terus. Kemudian dan melazimkan ziarah ke Baqi', yakni tempat pekuburan segala istri Nabi Muhammad SAW di dalam negeri Madinatul Rasul, serta hampir dengan masjidnya pada tiap hari, lalu berzikir dan membaca Al-Quran di tempat itu. Artinya para ulama kita itu ziarah kubur juga. Jangan mengupati aliran di luar sana. Ziarah kubur syirik, baca Yasin berjamaah bid'ah, baca nih syirik dan sebagainya. Nah, ini pak ulama kita ziarah kubur memang Rasulullah itu menyampaikan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku melarang, Allah fazullah, sekarang aku persilahkan. Artinya Rasulullah melarang itu pada zaman jahiliyah, meminta segala sesuatu di kuburan situ. Minta jodoh, minta rezeki, minta ini dan itu di kuburan. Makanya dilarang Rasulullah. Tapi Allah fazullah, sekarang aku persilahkan. Dengan catatan niatnya jangan salah. Kita membaca di kuburan itu membacakan Yasin. Yasin itu bacaannya Al-Quran. Al-Quran itu satu hurufnya mendapat pahala 10. Kalau Yasin yang kita hadiahkan ke si mayit, sama seperti hari ini. Kita baca Yasin sampai wa ilaihi turja'un, berapa hurufnya itu? Satu hurufnya 10. Sampai wa ilaihi turja'un, berapa itu pahala dihadiahkan sama pedatuan kita atau kuitan kita yang sudah meninggal. Kita dapat hadiah, datuk kita yang kita kirim dapat juga. Kalau kada percaya, pengen mati dulu, kita kirim, insya Allah sampai. Nah, ini sebuah bukti ulama kita ziarah kubur, baca Al-Quran, nggak apa-apa, karena dibaca kebaikan. Cuman kalau sekarang ziarah kubur kemudian kita minta sama seumpama, wahai wali, ulun minta rezeki dan sebagainya, dan kalau memang begitu caranya, sampai sekarang juga dilarang. Kita ziarah kubur itu membacakan aja, memohon kepada Allah, berharap berkat bacaan doa wirid, bacaan Yasin dan lain sebagainya, diharap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala diringankan siksa kuburnya si ahli mayat ini. Bukan kita minta jodoh, hendak babine pulang datang juga ke situ, hendak rezeki supaya dagangannya lancar, minta juga di makam-makam wali. Tetap sampai sekarang haram kalau begitu. Niatnya aja lagi ditata. Ya, kembali lagi kita. Makanya apa yang kita perbuat sudah betul apa salah, barometer atau ukurannya ke agama. Masalah dari masalah yang ada ini ke agama.
Kembali lagi ulun tekankan, manakala kita melanggar, itu musuh kita bukan manusia loh, Allah. Makanya lagi-lagi yang ulun sebutkan tadi, yang zina tadi, zina itu nggak ada yang tahu, tapi karena Allah sudah murka sehingga nggak bisa lepas. Dan dahsyatnya sebuah doa setelah diminta insaf taubat kok berjanji tidak akan berbuat lagi, tepacul akhirnya. Alhamdulillah tepacul setelah rasa kesakitan yang luar biasa. Tapi berkat doa, berkat insaf, bertaubat, Allah mengampuni. Burung yang semestinya kada bisa tepacul, tepacul pula. Syukur alhamdulillah, berarti masih dimaafkan yang demikian itu. Kemudian, dan kelakuan Tuan Syekh Muhammad Saman pada ketika itu menyembunyikan akan ilmunya dan amalnya hingga datang kepadanya perintah pada Hadratur Rasul menyuruh untuk menggahirkan akan ilmunya dan amalnya di dalam negeri Madinatul Rasul seperti kezahiran matahari. Pada ketika itu di tengah hari, yakni Tuan Syekh Saman itu dulu beliau nggak mau mengajar, ceramah gini kan nggak mau. Zaman dahulu disembunyikan betul, sampai di IMPI Sidin itu sudah mengajar dakwah ceramah bukan majelis taklim. Jadi diibaratkan pada saat itu beliau terkenal, diibaratkan seperti matahari tengah hari. Kemudian datanglah beberapa orang dari beberapa negeri dengan sebab mendengar kabar tentang Tuan Syekh Muhammad Saman di dalam negeri Madinatul Rasul. Maka sekalian orang yang datang dari beberapa negeri itu mengambil tarekat dan kepadanya yang orang yang datang kepadanya daripada raja-raja dan orang yang kaya, memberi hadiah kepadanya seperti emas, perak dan lain-lainnya. Manakala datang kiriman itu, maka dibagikannya kepada segala fakir miskin hingga habis. Tiada tersisa di dalam tangannya. Dan berkatalah Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu kepada segala muridnya, jangan kamu mungkiri kepada ahli Madinah yang mungkir mereka itu kepadaku pada zaman sekarang, daripada sebab sangat zahirku di dalam negeri Madinatul Rasul ini. Tiada seorang dari aulia Allah yang sangat zahir pada masa ini di dalam negeri Madinatul Rasul seperti kezahiranku ini. Banyak jikalau keluar aku dari negeri Madinatul Rasul ini, niscaya banyaklah orang Madinah ini yang tersesat. Nah, gambaran ini menggambarkan seandainya di kampung halaman kita nggak ada ustadz, nggak ada ceramah, apa yang terjadi? Kira-kira apa yang terjadi? Kalau kita dalam kondisi keseharian kita, mungkin kita perlu suplemen untuk mendorong kesehatan kita. Tapi suplemen kita untuk jasad kita, ruh kita, itu adalah nasihat agama. Makanya kita bayangkan seandainya bagaimana kalau nggak ada ustadz, nggak ada sama sekali ceramah. Coba kita datangi kampung yang nggak ada ustadznya, apa yang terjadi? Zinanya, perampokannya, wah pokoknya kemaksiatan merajalela. Kenapa? Ustadznya nggak ada disegani. Dan perlu kita ketahui, ketika kita dengar, kita lihat, ya, itu ada ustadz ceramah, itu ada larangannya, itu ada suruhannya. Semuanya itu datangnya ajaran sumbernya Al-Quran dari Rasulullah. Manakala kita ini berbuat baik, maka dicatat sekaligus masuk rekening kita, lagi-lagi masuk ke rekening kita. Tapi selagi kita berbuat dosa, ada saatnya Allah murka itu. Mungkin selama ini kita berbuat dosa, kita ini nggak ada yang tahu, tapi ada waktunya murka nanti. Sehingga Allah tuh menampakkan kemurkaannya itu di hadapan banyak manusia, dihinakan kita karena kita melanggar syariat ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, subhanallah.
Dan lagi wasiat Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu, lazimkan olehmu hai segala muridku sholat 5 waktu berjamaah. Sudah kami sampaikan mungkinlah fadilah berjamaah. Di antaranya kunci daripada masuk surga itu ada di jamaah. Yakni yang 5 ulun ambil terakhir. Wa yudkhilullahu ta'ala al-jannata bil hisabin wal 'adzabin. Kunci masuk surga di dunia ini sebetulnya ada pada berjamaah. Yani orang yang istiqamah sholat 5 waktu berjamaah 5 waktu itu, diantaranya orang ini akan dimasukkan surga Allah tanpa disiksa, tanpa ditimbang amalnya, langsung dimasukkan surga berkat sholat 5 waktu berjamaah. Nah, para bapak ibu, kalau kita pengen mau masuk surga tanpa dihisab, tanpa dihitung lagi, gawe berjamaah sholat 5 waktu. Begitu adzan atau sudah jam 12 dengar mikrofonnya sudah berbunyi, biasanya kurang 10 menit mengaji sudah tipnya berbunyi. Kalau orang ini beriman, ada hidayah, siap-siap dia untuk ke masjid. Masa kalah sama sarang burung? Sarang burung wayah ini, burung walet nih, pakai tip dia, dibunyikan datangannya. Masa kita di masjid pakai tip bukahan malahan? Nah, pada kita kalah sama burung walet nih. Burung walet kasih tipnya berdatangannya, tipnya dihidupi, rekaman suara walet datangannya. Nah, kita ini rekaman Allah, ajaran Allah berupa Al-Quran, tip dibunyikan. Oh, sudah parek nih kita ya. Kalau mau masuk surga, gawe sholat 5 waktu berjamaah, karena sudah dijamin wa yudkhilullahu ta'ala al-jannata bil hisabin wal 'adzabin. Akan dimasukkan surga Allah tanpa dihisab, tanpa ditimbang, langsung dimasukkan surga Allah berkat sholat 5 waktu berjamaah. Kemudian dan membanyakkan zikir ghudwa 'ishyan qiyama wa qu'uda wa 'ala junubihim, dan melazimkan syuhud wahdatul af'al, wahdatul sifat, dan wahdatul dzat, dan muraqabah. Yani yang dimaksud ini semua ulama kita, beliau itu tidak takut dengan siapa-siapa, tapi takutnya itu sama Allah. Jadi bukan takut dengan polisi, bukan takut dengan bini, bukan takut dengan laki, bukan takut dengan pacar, bukan takut dengan mintuha, tapi takut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kemanapun berada, dia takut kepada Allah. Ada informasi, banyak gambaran orang-orang kita, para pejabat kita. Ini yang mengkisahi langsung si pelakunya. Oh, begitukah kelakuan pejabat kita ini? Rupanya mereka ini masuk di hotel menyewa karaoke. Kamarnya kecil aja, katanya segini aja. Itu kak ada karaoke, tapi yang datangnya sekali booking itu 1 juta kalau nggak salah. Wow, perempuannya luar biasa, anak pelajar. Pokoknya ya seperti tadi, kadang dilihat barang bagus, dilihat takut amal runtuh. Ada beberapa hotel kayak begitu. Jadi mereka ini menyiapkan para gadis-gadis yang di bawah umur kurang lebih 20 tahun ke bawah. Memang masih kencang, masih ibarat kelapa itu kelapa muda yang sedap pokoknya. Nah, tinggal kita lagi. Jadi pejabat-pejabat kita ini rupanya K7 yang kayak begitu. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kita yang sadar hidup mau dipertanggungjawabkan loh kita ini. Dalam sehari ini dihitung seorang aja kita ini, dalam 24 jam nih banyakannya ingat sama Allah atau banyakan kita ini bermaksiat. Ketika banyakan bermaksiat, pian aja lagi menghitung-hitung apa hadiahnya, tahu aja pian. Tapi kalau ketika kita ini memang benar-benar mengikuti ajaran syariat, ajaran agama Allah, tiada bimbang dan ragu, surga insya Allah pian dapat. Kemudian, dan setengah daripada perkataan Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu, bukannya yang bernama guru itu mengerasi muridnya mengerjakan ibadah, tetapi adalah yang bernama gurunya itu
menaikkan muridnya daripada satu martabat kepada martabat yang lain. Artinya daripada kasih kepada yakni kepada dunianya kepada bencinya, dan daripada jahilnya kepada mengetahuinya, dan daripada toma'nya dan kepada qanaahnya. Artinya kita ini dibimbing, artinya dunia ini jangan terlalu dicintai, karena dunia ini akan kita tinggalkan. Makanya yang ada kelebihan jangan disayangi. Benar, duit ini ketika meninggal dunia karena dibawa mati. Alangkah baiknya yang sudah kita hidup lewat separuh hidupnya, sudah nggak tahu ya, diharap panjang umur, baik juga amalnya yang kita harap. Jadi harta yang lebih silakan menyantuni mereka yang menuntut ilmu, mereka yang rajin beribadah, ya, kita keluarkan harta itu untuk mereka. Jadi supaya daripada ditimbun di dalam rekening bermiliaran kada berjalan, lebih baik pian tasarrufkan, pian sedekahkan, jadi pahala nanti, jadi tabungan di akhirat. Hari ini kalau kita ini kan ibaratnya sebagai musafir, orang bepergian. Dari bepergian sana, pian itu yang pian ambil harga yang murah-murah barangnya. Maka begitu sampai di kampung halamannya, yang murah-murah itu pengen dapat, padahal banyak barang yang mewah di sana. Kenapa nggak yang mewah-mewah? Artinya kalau sekarang pengen bersedekah cuman 1.000-2.000, ketika dibawa mati itu juga yang pengen bawa, yang pengen temu. Kenapa 1.000? Kenapa 2.000? Nah, muridnya lagi, ada lagi pondoknya lagi, sehingga pengen rasa kada percaya. Oh, kenapa ulun begitu banyak? Ulun padahal sedikit aja, ulun mengira paling anggaplah 50 juta ketika memondokkan. Tapi penghasilnya inya punya murid, dan murid-muridnya itu punya pondok. Itu berkat pian semua. Satu orang itu jadi orang alim, punya murid, punya alim, bangun pondok dan sebagainya. Akhirnya akan nempel hibah sampai menunggu hari kiamat. Tidak sadar pian ini sudah dipersiapkan menjadi calon penghuni surga karena amal pian juga. Belum singkat. Wah, jam 10 sudah. Mamanya menunggu. Dan setengah daripada keramat Tuan Syekh Saman adalah yang dihabarkan oleh Said oleh Asy'ab Al-Madani. Tatkala aku di Mekah Al-Musyarrafah, perempuanku hendak beranak dengan sangat susahnya dan hatiku sangat khawatir. Kemudian dia setelah itu habis ikhtiarku, jadinya berusaha, bininya mau melahirkan, pokoknya dengan susah payah kesana kemari, kada ketemu, masih kerepotannya. Kemudian aku bacakan Fatihah dan aku hadiahkan kepada Tuan Syekh Muhammad Saman, hingga datanglah keselamatan, hingga sampai bacaan waj'al lana min kulli dhaiqin faraja wa kulli hammin wa bala'in makhraja. Ini ijazah amalan yang mau melahirkan susah. Jadi pengen ambil ini, waj'al lana min kulli dhaiqin faraja wa kulli hammin wa bala'in makhraja. Mengambil banyu ditiupakan 3 kali, disuruh minum, disuruh meminum, insya Allah nanti melahirkannya dengan gampangnya. Satu lagi, ini terjadi pada bini ulun seorang. Ketika mau melahirkan susah betul. Namun ada bimbingan dari orang, minta maaf sama suami. Jadi kita ini berumah tangga nggak tahu kan, hubungan suami istri ini terkadang tersinggung dan lain sebagainya. Ketika mau melahirkan, minta maaf. Jadi si biniannya ini minta maaf sama suami, minta maaf, minta ridha selama berumah tangga. Kalau ada salah, ada khilaf, mohon dimaafkan. Itu menambah kemudahan lahirnya seorang anak. Itu ya salah satu yang menghambat. Jadi ketika ya orang itu nggak mau memaafkan, nggak mau bermaafan sama suaminya, biasanya terhalang susah betul. Jadi pokoknya kesimpulannya, kalau mau lahir, si istri jangan segan, jangan supan minta maaf sama laki.
Kalau perlu sama mintuha, sama kwitan sorang. Jadi minta maaf aja. Karena salah itulah yang menghalangi melahirkan susah. Ada ujarnya tersungsang, terbalik dan lain sebagainya, itu ada bahalang bayinya, mau dipotong-potong bayinya. Coba dulu dibacakan ini, memohon, semuanya kan kehendak Allah. Kalau sudah Allah berkuasa, nggak ada yang mustahil. Jadi kembali kepada agama dan doa. Dahsyatnya sebuah doa, insya Allah doa itulah yang bisa merubah kodrat yang akan terjadi. Yang semestinya mohon maaf, burungnya semestinya dipotong, karena jadi dipotong. Kenapa? Berkat doa Allah kabulkan sehingga terpacul pulang tadi itu. Setelah aku hendak membaca lagi, tiba-tiba aku lihat Tuan Syekh Muhammad Saman hadir di hadapanku dan berkata kepadaku, ulangi oleh yang dikerjakan pada hari wafatnya. Niscaya Allah akan meluaskan rezekinya yang halal, dan lagi Allah akan menyampaikan segala hajatnya min umuri dunia wal akhirah. Kita doakan bersama, semoga kita semua apa yang menjadi hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan pengantin baru kita, Pak Aul ini, berharap semoga cepat ada momongannya. Amin amin ya robbal alamin. Ala hadiniyah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة وسبع المثاني أن تفتح لنا خير وأن تفضل علينا وأن تعاملنا معاملة لأهل الخير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا في كل محنة وبنات وبؤس وضير إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومعطل لكل خير يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Salah khilaf mohon berkenan maaf atas segala kekurangan, dan banyak-banyak terima kasih atas segala perhatian. Bila ada sumur di ladang, boleh kami numpang mandi. Bila ada waktu dan kesempatan panjang, insya Allah akan kita sambung kembali. Akhirul kalam, hadallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afa minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya ajak undang bos, ajak undang. Rasid, kaya ba Rasid? Wait, Makawin kaya ba? ini induknya kan? Induknya kayak itu. Ada lagi, ada balai. Rasid, tahan juga kan? Ano maksud mo kada tahan ba? Paano ang kawan? Itu karena kita tapi jangan ini ya, jangan ada pengajian Iya. Kalau ko dito ka naman. Waalaikumsalam. Ya, ada kayak itu maksudnya, Pak. Nggak kayak Anda. Nah, Duduk di tengah. Ya muncul.